Oh, rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Salam satu kubur aulia. Alhamdulillah kami tim Sarkup sedang berada di majlis taklimnya Al-Mukarram Ustadz Fahmi LC MA dah ya. SGDI itu jadi berubah. Alhamdulillah di majlis Sahabat Sholawat. Sahabat Sholawat bersama dengan Budawin ini. Alhamdulillah Budawin ini sangat membantu di tim Sarkup Ustadz. Ya alhamdulillah. Ya. Biasanya tiap hari Jumat kita berbagi-bagi gitu. Ya, ini keliling kita. Keliling. Jumat Barokah. Ya, kita cuma bagi doang. Ini bersama dengan ini apa namanya tahu ini? Santri apa gimana? Jemaah. Oh, jamaah. Jamaah. Alhamdulillah ini Ustadz Fahmi RCMA ini kalau kita itu nyebutnya Ustadz Mesir ya Bunda. Iya. Ustadz Mesir. Mesir. Alhamdulillah, ya. Beliau ini sekjen saya dari LDN Kota Bekasi. Tuh, ini LDN tuh. Dia ini pimpinan saya, bahkan kan Gus Rudin yang wakil ketuanya. Saya yang di bawah. Dia wakil ketua. Ngomong. iya, saya wakil ketua, Bu. Saya wakil ketua Tapi yang dosen. yang ke 1000 apa? Nah, beliau juga waktu saya kuliah di MUI, saya pernah kuliah juga di MUI. Ini dosennya Ustadz Fahmi, gitu. Beliau alhamdulillah Ustadz muda yang sangat berkualitas, dan beliau sangat tawadu. Saya mengenal sendiri bukan karena di depan Ustadz Fahmi nih. Ya. Dia udah masuk TV juga, kan Bekasi punya kita ya. Tapi dia biasa aja, alhamdulillah. Ini dengan kudrat irodatnya Allah ya Ustadz. Biasanya Ustadz pulang jadi nginep. Alhamdulillah bisa wawancara. Jadi di channel Sarkup Kubul Aulia ini Pak Ustadz Fahmi sarjana kuburan cinta aulia. Ya, Sir. Jadi bagi yang mau sekolah nggak punya duit, ya ikut channel kami sarjana kuburan Kubul Aulia cinta kepada aulia. Jadi kami ziarah ke makam aulia hanya mengucapkan terima kasih Pak. Kita kenal Islam kan berkat perjuangan beliau. Kalau tidak ada beliau kita mana kenal Islam. Saya mau mewawancara, mau bertanya tentang masalah ziarah kubur. Ustaz, kemarin saya sudah ke Abu Yakin Al-Santuri, ke Habib Umar, Pak Habib Ahdi, banyak dah dosen yang sudah wawancarain ya. Nah sekarang ini pimpinan saya sendiri nih. Sengaja bukannya kelewat, soalnya susah nemuinnya Ji, dia udah banyak panggilan Ji, Susah deh ya, jatahnya ya. mumpung dia ada jadwal Boleh, ngajar. kita grup. Setahu saya nih Ustadz Fahmi ini ngajar di sini semenjak masih bujangan ya Pak Ustadz ya. Walaupun dia punya istri, tetap dia lanjutkan istiqomahnya luar biasa. Jadi saya mau bertanya-tanya nih Pak Ustadz, mungkin kan Ustadz nih ilmunya luar biasa nih dari Mesir apa tentang ziarah kubur nih bagaimana? Silakan kepada Pak Ustadz Fahmi tentang ziarah kubur. Terima kasih banyak Gus Rudin selaku ketua umum. Apa tadi? Sarkup Kubul Aulia. berarti, Gus Sirudin Eskup sarjana kuburan. Iya. Itu emang paling akhir itu. Iya. Paling akhir nggak ada yang lain. Nggak ada titel lain yang lain ya? Nggak ada yang lain itu. Eskup udah paling luar biasa. Ya alhamdulillah ini ada channel ini manfaat banget saya kira karena membahas tentang hal-hal yang sifatnya rohani. Kalau yang sifatnya jasmani pasti kita kena sakit dikit langsung ngadu, tapi yang kalau rohani bingung adanya kemana. Adanya channel ini saya kira menjadi wasilah pengobatan kita semuanya. Sakit apa ya datang ziarah, itu yang tadi bilang sama Gus Rudin. Ziarah itu mah perintah Allah, perintahnya Rasulullah. Kayaknya kata Allah itu alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai engkau mengziarahi
kubur-kubur yang disebutkan dalam Al-Quran bukan hatta zurtumul makbaroh. Kalau makbaroh satu. Kalau makobir kan banyak. Banyak. Orang kita nyebutnya kober. Kober. Iya, itu dari bahasa Arab. Kober. Kita nyebutnya kober. Kober ya. Iya, itu diambil dari surat At-Takasur. Hatta zurtumul makobir. Itu yang pertama, berarti orang yang ziarah kubur ngikutin perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tadi tuh Di ayat tadi. Hatta zurtumul makobir. kober. Kalau kita kober. Kober. Sampai lu ziarahin kober. Kober. Datang ke kober. Nah, ini yang jadi permasalahan, kadang-kadang setan ini paling jago banget yang namanya jauhin kita dari agama. Salah satunya itu, kalau udah dengar nama kober kita merinding. Iya. Padahal itu yang diperintahkan Allah. Biar kita jauh, akhirnya dibikin apa? Jangan ziarah kubur, entar syirik. Nah, minta apa ya? minta apa? Iya. Bener kan, nggak ada di dunia ini dari ujung timur sampai ujung barat orang Islam minta sama di kuburan, nggak ada. Pasti wasilah lewat kuburan mintanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu perintahnya Allah, nggak ada itu yang namanya hal-hal yang sifatnya syirik. Orang ziarah kubur mengikuti perintah Allah. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu emang saya pernah ngelarang kalian ziarah kubur. Kenapa emang pernah dilarang? Karena dulu umat Muslim belum kuat tauhidnya, akidahnya belum kuat. Karena orang-orang Yahudi itu ulama-ulamanya dijadiin sesembahan. Dia ada ulama gede dijadiin Tuhan, itu orang Yahudi. Lah orang Islam beda dengan orang Yahudi. Ini kadang-kadang ada orang karang ayat buat orang Yahudi dijadiin ayat buat orang Islam. Nggak boleh, itu salah, namanya salah kaprah. Salah mustami. Iya. Makanya kita kalau ngeliat Al-Quran harus tahu betul sebab nuzul. Ini Al-Quran, ini ayat diturunin buat siapa? Yeah. Buat umat Muslim apa buat umat Yahudi? Yeah. Buat umat Muslim apa buat umat Kristen? Jangan buat umat Kristen dituduhin ke kita. Jangan buat orang Yahudi dikasih ke kita. Ini kurang edukasi tentang pembahasan sababun nuzul. Kata Nabi sendiri yang bilang, nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Ini diperintah. Kalau namanya orang diperintah, kudu wajib. Benar ya Gus ya? Iya. Lu pergi lo ke warung beliin bapak rokok misalnya filter, dia nggak pergi, bapaknya marah. Ya, lu udah gua suruh kagak pergi, kan begitu. Sambar kelera bener. Udah gua urusin ya. Iya, kata bener kata Gusudin. Udah gua urusin kagak mau. Lah udah dikasih empan sama Allah, udah dikasih napas sama Allah, udah dikasih syafaat sama Rasulullah, udah dikasih hidayah sama Rasulullah, disuruh ziarah kubur nggak mau. Sambar apa tadi Gus? Sambar kelera bener. Kelera apa kelera? Sambar kelera itu udah jarang sih. Jadi bahasa mati juga dia bahasa kelera. Kata dia. Iya. Asam suri itu. Iya, jadi yang mati bukan cuma kita doang, bahasa bisa mati. Tanggal juga mati. Tanggal mati. Bulan mati. Itu kan bulan Januari udah lewat, udah mati. Oh iya. Besok udah tahun 2024. Berarti pas bulan Januari mati, Februarinya tahlilan kita. Harusnya udah tahlilan biar usah dapat besek. Jadi kalau zaman dulu takut karena tauhidnya nggak kuat, tauhidnya. Jadi kayak besar takut dikutuskan gitu. Kalau kayak dulu sekarang berarti kayak Daud kan kayak besar. Ketua kita ya. Kalau dulu takut dikutuskan ya. Alhamdulillah dengan adanya ziarah-ziarah kubur dan ulama-ulama jadi paham nih ya. Cara meluruskannya gimana nih? Sementara kan orang banyak yang kalau ziarah kubur ini pengen begini. Nah ini makanya di channel kali ini meluruskan nih Pak Ustaz. Sebenarnya orang ziarah kubur pengen itu menurut perspektif saya nggak salah. Karena Allah sendiri bilang wabtagu ilaihil wasilah. Carilah kepada Allah dengan cara wasilah. Kalau kita pengen apa-apa pakai wasilah. Nah, kita pengen ngopi nih. Nah kalau nggak ada gelasnya, bagaimana cara nguyupnya? Iya, kan dikokop ya. Masa begini? Jadi yang wabtagu ilaihil wasilah. Saya baru dapat barusan bisa pahami. Artinya perlu wasilah ya Ustaz. Perlu wasilah. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk nyamper ke Allah, dekat kita dekat sama Allah juga kagak. Kan pengen datang ke presiden ujuk-ujuk datang ke istana negara. Nggak mungkin kan?
Gak mungkin, harus pakai ajudan. Gitu juga Ajudan. kita ke Allah. Harus pakai siapa? Orang-orang soleh, aulia. Ya Allah, dengan keberkatan para wali ini, orang yang soleh, orang yang dekat denganmu, ya Allah, mudahkan, kabulkan segala hajat saya. Kan itu pernah di di hadisnya Nabi Muhammad SAW, pernah ada orang buta kemudian minta ke Nabi Muhammad SAW untuk disembuhkan. Kata Nabi, nanti baca nih doa ini. Iya. Akhirnya yang kita sering dengar, yang sering kita baca, ya Allah dengan wasilah Nabi Muhammad SAW antah dihajati, kan itu. Berarti kan wasilahnya Rasulullah. Kenapa ulama bisa boleh jadiin wasilah? Karena Rasul sendiri yang bilang al ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Ulama bisa jadi wasilah karena Nabi yang bilang bahwa ulama pewarisnya para nabi. Nabi jadi wasilah, ulama juga jadi wasilah. Ulama yang meninggal sama ulama yang hidup sama aja. Sama aja, bahkan yang udah meninggal lebih cepat, lebih dahsyat sampainya. Iya, karena udah nggak pernah dosa lagi kan. Nggak mungkin dia udah meninggal dia nyopet. Iya. Berarti itu udah ketahuan orang baik ya. Oh, udah baik, nggak bakal salah. Kalau yang masih hidup mau udeng-udeng ngengser belum tahu orang baik ya. Iya. Bahwa wali-wali Allah itu udah meninggal aja bisa ngasih rezeki ya. Ngasih pada rezeki. hidup ya. Bagaimana dengan kita yang hidup nih? Iya, ya Allah. Ada yang gini Pak Ustaz, ada hadis lam yaskurinas lam yaskurillah ya Ustaz. Barang siapa yang tidak terima kasih kepada manusia berarti tidak berterima kasih kepada Allah ya Ustaz. Nah, Ya kan kita mengucap terima kasih kepada wali ya. iya benar. Masih kita salah ya. Ustaz? Iya benar. Iya tuh, terima kasih kita ke wali lewat ziarah kubur, baca Yasin. Iya. Allahumma ausil wa taqabbal thawaba ma qaranahu, itu kan bentuk terima kasih kita kepada para ulama, para wali, para anbiya. Semakin banyak kita berterima kasih kepada para anbiya, maka para anbiya, para aulia akan mengapresiasi kita. Apresiasinya apa? Akan dipandang sama wali, akan dipandang sama para ulama. Kalau udah dipandang ulama, dipandang wali, apalagi dipandang Nabi Muhammad SAW. Kenal Nabi Muhammad sama kita, udah mau apa sebut sih, pengen apa beri, kan begitu ya, Iya. gitu ya Bun ya. Iya. Mudah-mudahan kan dengan juga kan ketika kita berziarah kan mengingatkan kita bahwa kita akan ke sana arahnya juga. Jadi ujungnya manusia itu supaya nanti ya itu tadi dari kematian itu mengingatkan kita untuk kita menjadi lebih baik. Nah, apa yang dibawa? Nggak ada apa-apanya, nggak ada yang dibawa. Harus kita semakin dekat kepada Allah dengan cara itu tadi ya, dengan adanya taklim di sini. Apa nama sahabat sholawat ya, banyak kan ilmu-ilmu yang kita dapat di sahabat sholawat ini dengan kajian Ustadz Fahmi, ilmu hikam ya, yang kita ngaji kitab namanya, yang tidak tahu tadinya kita juga jadi menjadi tahu. Alhamdulillah juga Ustadz, saya termasuk jemaah di sini sahabat sholawat. Bunda adalah termasuk jemaah sahabat sholawat. Ini adalah kiai saya nih, Kiai Mesir julukannya ya. Iya Ustaz Mesir ya, kayak itu menyebutnya. Ustadz Sogir. Iya. Ngomong-ngomong Ustaz dulu berapa tahun di Mesir? Saya 8 tahun di Mesir. 8 tahun ya? Tadinya mau nambah, nggak boleh sama emak saya. Oh, Iya. ada Nambah lagi, nggak mau ada pulang. nasi uduk nggak di sana? Nasi uduk. Ada nasi uduk, benar ada nasi uduk namanya Pusari. Mana nasi uduk ini pakai kacang hijau. Lah, Kata saya, iya, benar itu ada nasi uduk, nasi ada bihunnya dipotong kecil-kecil banget. Di orang arik, atasnya kasih kacang hijau. Ini nasi uduk yang konsisten dah. Nasi uduk, kacang hijau dijadiin campurin. jadi ini siapa kalau gitu? Nasi uduk kacang hijau. Untungnya nggak pakai santan ya. Jengkol ada nggak, Tat? Nggak ada. Oh, jengkol nggak ada ya? Dewa. Oh, takutnya ada jengkol di sana di Jadi Mesir. pertama kita ziarah kubur ini ngucapin terima kasih ya. Dan pun kita boleh berwasilah. Wa butagu ilahil wasilah. Cari kepada Oh, dapat lagi. Terus yang ketiga, buat suatu saat kita juga bakal mati ya Ustaz. Kita ingat. Jadi apa yang bisa kita perbuat di alam dunia ini yang sementara ini ya Ustaz ya. Apa khairunas anfa'uhum, nah, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau sekarang kan kebanyakan sebaik-baik manusia yang manfaatin orang lain. Ini banget ini ya. Iya benar. Benar. Kemarin di MUI Kota Bekasi
berapa lama ngajar saya pas Ustadz ngajar, kalau di sini rasanya kayaknya udah kayak macan. Iya. Begitu masuk kuliahan udah kayak kucing. Tadi ini apa namanya, beliau ikut kuliah PKU MUI Kota Bekasi. Alhamdulillah lulus. Selesai kerja. Iya, temen saya kagak percaya tapi lulus. Iya, namanya ada si apa? Itu Din. ada orang dalam wasilah. Tapi saya dengar katanya pas saya nggak datang di wisuda itu pecinya pada ketuker ya gara-gara saya nggak datang. Iya, itu fatal itu. Pada ketuker ya? Soalnya kalau peci Gus Nurdin dia khusus. Ya. Masalahnya begini Ustadz, saya kan ukur baju di badan ya, bukan saya nggak mau datang. Saya jujur aja nih kepada channel yang mungkin orang MUI yang niat channel ini, saya jarang masuk. Begitu saya dilulusin, kok saya juga enak sama yang lain. Ya kan, udah gitu pas di wisuda, ya saya nggak mau datang karena disuruh udahan. Wisuda, kan disuruh udahan. Iya. Ya semoga yang pada lulus itu mudah-mudahan ya pada saya. Nah kalau bagus kan Ustadz itu bagus kan Ustadz dosennya kan. Iya. Ya kalau saya kan karena saya dapat doa aja nih dari Ustadz. Kalau yang nggak tahu sangkanya Ustadz Fahmi nih orang-orang dalam sih. Soalnya saya yang bikin ijazahnya ya. Iya. Jadi gimana ini untuk apa? Yang lain tuh. Ya maaf, Ustadz Jemaahnya. Fahmi nih tentang ziarah kubur nih, termasuk ketua nih ketua. Nah, Bang ketuanya Jaya. tuh, Bang Jaya tuh. Sot. Nggak ada, Ayo. nggak ada ketua-ketua di sini mah. Oh iya Bang Jaya. Ya, ada Bang Jaya Bang Jaya sebagai gimana? Tentang ziarah kubur ya. Masalah ziarah kubur ya, Hmm. yang saya alami gitu. Hmm. Ya, terus ya bisa tenang aja gitu. Hmm. Kita kan nyari ketenangan batin ya. Oh bener bisa. Orang ziarah kubur pak, kita ngomong apa aja kagak ada yang komplain ya di kuburan ya. Kalau mau orang hidup nggak salah, nggak boleh salah sedikit bisa sih. komplek dulu. Cuma enaknya ziarah kubur malam, Malam ya. adem. Artinya setuju ya dengan ziarah Itu kubur. kangen ya? setuju. Karena kita mah apa tuh ya? Hmm. Ibaratnya butuh wasilah bener kan? Iya. Wasilah, butuh wasilah. Itu wasilah. Ini abang ini namanya bapak ini namanya kayaknya dia serius sama sih. Pak namanya siapa sih baru nanya? Wawan. Pak Wawan ya, gimana menurut Pak Wawan ya? Tentang ziarah kubur Pak Wawan. Biasanya yang banyak. Dia bagus untuk ingat mati. Iya. Ingat Tuhan. Iya. Oh, jadi jangan lantas ziarah kubur kagak mau dagang, nggak mau kerja, ingat Oh, mati. Artinya begini ya, apa namanya, kan tolak ukurnya di Sarful Aulia ini Pak Ustadz, tolak ukurnya kita mau ziarah kemanapun, mau pinter, mau sakti, mau jadi apapun, kan tolak ukurnya kita makin jauh atau makin dekat kepada Allah. Kalau kita yang makin jauh, makin sombong, buat apa ya Ustadz? Mudah-mudahan kita ini semakin dekat kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan hajat-hajat yang ini biar pada dikabul ya. Amin. Semua yang punya hajat ya. Mana Pak Ustadz, ini banyak cerita nih tentang tawasul nih saya tanya nih. Ya, tawasul. gimana nih? Pengertian daripada tawasul atau ya pengertian atau fadilah tawasul apa? Karena Ustadz ini saya lihat kan ahli tawasul juga dan paham di bidang keilmuannya. Tawa barisiul. Tentang masalah tawasul nih Pak Ustadz. Fahmi. Tawasul. Ya. Ya, tawasul itu secara definitif meminta sesuatu dengan media, atau dengan sesuatu yang lain agar mengantarkan kita kepada tujuan kita. Ya samalah seperti kita mau ke kantor pakai motor gitu kan. Motor kita sebagai media, mau gak mau motor itu harus dijaga supaya kita sampai tujuan. Nah, untuk kita bertawasul juga sama, kita harus menjaga. Kita punya aurat misalnya, kita punya wirid itu yang harus dijaga. Tawasul yang sering kita bacakan misalnya Al-Fatihah ke para ulama gitu ya, ke para Syekh Abdul Qadir misalnya, atau Syekh Abdul Hasan Asyadzili, atau Syekh Ahmad Said Baharuddin An-Naqsyabandi. Ya, pada intinya tawasul itu yang tadi kembali lagi bentuk terima kasih kita kepada para ulama. Kekasih Allah ya. Iya, kekasih Allah, dan kita pasti meyakini bahwa kekasih Allah itu
pasti masuk surga. Iya. Makanya doanya agak sedikit beda. Kalau sama orang tua kita, Allahumma fa misalnya, darajatahum fil jannah. Ya. Kalau sama ulama kan beda, enggak begitu doanya. Doanya, ya Allah dengan keberkahan wasilah ulama ini berikan kami karomah, berikan kami mukjizat, atau berikan kami apapun itu. Agak sedikit perbedaan, agak sedikit perbedaan. Jadi cerita ini, ceritanya cerita asli, cerita tentang orang yang ziarah. Di banyak para ulama yang sukses karena salah satu faktornya adalah dia senang sama ziarah. Kita kenal sama namanya Syekh Ramadan Said Al-Buti, ulama Syria terkenal, pemikir muslim nomor 1 di dunia, baru kemarin wafat. Beliau itu kenapa bisa sukses menjadi seorang ulama? Karena beliau cerita sendiri di apa namanya di kanal YouTube-nya, itu dari pagi sampai siang itu beliau belajar. Dari siang itu sampai ketemu malam beliau ziarah ke makam Imam Husain. Siapa itu Imam Husain? Cucunya Rasulullah SAW. Semua ulama rata-rata itu sukses karena ziarah. Ada yang lebih hebat lagi, kisahnya Imam Zakaria Al-Ansari yang kita sebut dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam di Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ibnu Taimiyah, tapi Syekhul Islam di Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Zakaria Al-Ansari. Pernah tuh Syekh Zakaria Al-Ansari itu, ya Allah kalau kita bilang hidup ngenes banget, Gus. Jadi ceritanya itu beliau tuh kalau makan bekas anuan dari sisa-sisa ini Bunda apa namanya, semangka, kulit semangka. Oh iya. Kulit semangka itu bertahun-tahun makannya dari kulit semangka. Makanya ini semua apa namanya penonton kalau pengen jadi ulama makan kulit semangka. Jadi ulama kan. Ya, ceritanya begini. Syekh Zakaria Ansori, atau ada riwayat lain yang kisah ini katanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, wallahu a'lam, antara dua ulama ini sering datang ziarah ke Imam Husain. Pas datang ke Imam Husain, dia bilang gini, Imam Husain, jadi kalau memang adabnya ziarah itu kita tidak boleh menganggap yang ada dalam kubur itu meninggal. Kan kata Allah Subhanahu wa taala gimana? Siapa saja orang yang meninggal fi sabilillah bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah, bahkan dikasih rezeki. Kalau kalian misalnya dikasih Indo Cafe, di sana mungkin dikasih kopi kenangan. Iya, nggak ada yang tahu. Starbucks lagi. Iya begitu, maksudnya memang para aulia, para ulama di sana memang hidup. Ruh itu hidup ya. Ruh itu hidup. Ruh itu nggak ada yang hidup. Iya. Ruh itu hidup, nggak ada yang Nggak ada yang mati. Ya, Semua jasad kita itu semuanya hilang kecuali satu, tulang sumsum belakang. Oh. Tulang sumsum belakang itu sampai kapanpun itu bakal ada. Makanya kalau gali kubur itu ada tulang, sisa tulang. Tulang ekor ya? Tulang ekor. Iya. Apa? Tulang ekor ya, bukan tulang Iya. sumsum. Tulang ekor. Nyampe mana tadi ya? Tulang ekor. Zakaria Ansori, Ansori. Gitu. Saya Ibrahim Bajuri ya? Iya. Iya. Jadi saya lagi dengerin serius sih tadi. Iya. Saya soalnya baru denger ini. Makanya dengerin terus. Beliau kan ini, apa namanya? Makan kulit semangka. Makan kulit semangka karena nggak punya duit. Iya. Karena nggak punya duit, datanglah ke Imam Husain. Ini cerita nyata memang dibukukan. Datang ke Imam Husain, taruhlah saya Ibrahim Bajuri. Datanglah ke Imam Husain, ngadu ke Imam Husain, saya ini pengen jadi ulama, tapi kalau pengen jadi ulama, pengen jadi ustadz harus punya duit. Kenapa harus punya duit? Nah, saya pergi ke sono, pergi ke sini, pergi ke rumah guru, kalau nggak punya duit, Iya. Iya, Bang. Benar. bagaimana? Kayak mutu alaya ya. Kayak mutu. Orang bermutu anak orang biaya. Nah, sama tim sarku dia ke sono kemari, kudu beli bensin. Iya. Lah, kalau kagak dia itu kita kagak jadi ngeliput. Iya, iya kan ya. Ini ya contoh simpelnya aja dah begitu ya. Iya. Terus ya, Sarko nggak bisa pergi ke sono kan harus pakai bensin. Bensin. Nggak punya duit. Kaluan sehat dikencingin gak jadi. Iya. Pamer itu kan kita mah bukan. Bukan sehat. Iya. Iya, jadi begitu. Akhirnya ngadu sama Imam Husain. Tidurlah. Mimpilah. Pas mimpi itu, Ibrahim, kamu datang ke masjid saya. Setiap kamu datang jam sekian, kamu buka tuh karpet. Di karpet itu ada duit. Bangunlah Ibrahim Bajuri atau si Zakaria. Kemudian
Hari karpet. Karpet. Oh ini nih karpetnya nih. Iya, iya. Bener nggak nih mimpi saya nih? Buka tutup. Pas dibuka ternyata isinya bukan duit. Apa tuh? Misalnya isinya apa coa apa kita nggak ada yang tahu. Akhirnya dibuka. Pas dibuka ternyata ada duit. Duit bener. Duitnya itu diambil. Tiap hari ternyata itu ada duitnya. Di dalam karpet itu. Di dalam karpet itu dengan duit itu Syekh Ibrahim bisa pergi ke ulama ini, ke ulama ini, sampai soro alim, soro muftian, sampai jadi orang alim, sampai jadi mufti, sampai jadi orang yang ya Syekhul Islam lah begitu. Gara-gara apa? Gara-gara keberkahan Imam Husain. Itu beneran ini cerita beneran. Kemudian satu kisah, beliau udah banyak jemaahnya, tenar, masyhur, populer, kiai besar di Mesir pada saat itu. Satu jamaah. Saya sebenarnya yang di sini karena ada riwayat yang di Mesir itu kepalanya Imam Husain doang. Badannya bukan di situ, badannya di tempat lain. Dan Syekh Ibrahim bilang, yang di sini kepalanya atau jasadnya. Syekh Ibrahim bilang, yang di sini kepalanya doang. Habis ngisi dars, habis ngisi pengajian, tidur. Pas tidurin diomelin sama Imam Husain. Kamu Ibrahim, udah saya kasih uang, udah saya bantu, dapat ilmu kamu, pergi ke sana ke sini, kamu nggak ada adab. Kenapa nggak ada adabnya? Karena kamu bilang di sini kepala saya doang, di sini saya seluruh jasad saya dan kepala saya di sini. Akhirnya bangun. Kalau orang yang nggak benar, nggak mau tuh cerita, nggak mau nyabut fatwanya kan, udah kadung ngomong di hadapan para ini lagi murid-muridnya. Kalau gengsi nggak bakal ngomong. Akhirnya dikumpulkan lagi semua orang yang pernah dengar perkataan dari Syekh Ibrahim Bajuri. Syekh Ibrahim bilang Bajuri bahwa di sini Imam Husain jasad semuanya lengkap, kepala dan tubuhnya. Ini keberkahan daripada para aulia. Jadi itu nyata, benar-benar nyata. Imam Darjir juga sama begitu. Semua para imam-imam rata-rata berkahnya karena ziarah ulama. Itu kunci kesuksesan kita sebenarnya, bukan di akhirat doang, di dunia juga. Di dunia juga ya. Orang sukses di dunia banyak ziarah, minimal ziarah emak sama bapaknya. Iya. Gitu ya. Minimal itu harus orang tua dulu. Mesti ya benar pun Orang tua dulu. Jadi kemana-mana tidak sah kalau tidak ke orang tua kita, karena kerabatnya kan orang tua. Benar. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua ya. Ridho orang Tapi kalau bisa sebelum kalau kita makam ziarah ke makam orang tua. Orang tua, iya. Orang tua kita jangan orang tua orang lain. Iya. Kalau mertua apa ya kan? Iya sama orang tua. Sama. Iya. Ini besok kita kalau mau ngikut Ji, kita ke Masjid Taklim Ustaz Fahmi dulu, kita sikat dulu karpetnya. Mudah-mudahan kita Ini apa nih? Tuh. Siapa ini? Zoom. Kata tuh di bawah karpet. Itu saya mau tanya. Saya dapat perintah, ya artinya beliau dari Habib Umar, kebenaran Habib Umar bin Salim Al-Hadad. Bunda, kalau ada rezeki tolong Bunda berangkat ke Irak. Nah itu gimana Tat, menurut Tat, menyikapinya gimana Tat? Jadi saya bilang insya Allah Abah Habib Umar, saya nanti mudah-mudahan sih kalau tersampaikan saya bulan Mei, nggak bisa sekarang karena kan banyak tentu mau Ramadan mau ini semoga Allah jabah saya bisa nyampe ke Irak, suruh ke tempat Sultan Aulia. Sultan Aulia, saya baru jalani, saya suruh ke sana langsung Abah yang nyuruh. Nah, menyikapinya gimana tuh Ustadz diri ininya apa saya disuruh ke sana? Berarti saya berwasilah ke beliau juga ya nantinya ya, suruh ke sana berdoa minta dengan wasilah beliau ya. Habib Umar nyuruh kan? Iya. Saksinya kalian sama ini, saya disuruh. Mudah-mudahan minta doanya ya Tat ya. Amin. Biar saya nyampe ke Irak. Ya nasihat yang bagus, yang dilaksanakan bagus. Iya. Mudah-mudahan. Disuruhnya suruh berdua kan, berduanya sama siapa enggak tahu. Saya disuruh berdua. Belum tahu ini. Sama Gus Nurdin kali. Enggak, apa sama rumah. Oh, iya. Kalau saya sih namanya celeduk manana laulaku. Iya. Bisa juga sih bahasa Arab ya. Kita nggak tahu namanya orang nanti kan Iya. Gus. Ya kan Gus? Dia udah berapa menit Ji? Arif di. Itu minta nasihat terakhir untuk anak Nasihat muda terakhir. Kita nasihat. mengenai jarah ini. Iya. Tentang nasihat-nasihat tentang jaro, ini kan kita untuk mendidik kepada generasi muda. Ustaz, kebanyakan sekarang kan
tahlil, ziarah kubur itu identik kepada orang-orang yang sudah tua. Ya kan, makanya kita di channel ini kita mau ngasih tahu kepada generasi muda bahwa ziarah kubur ini Baik, sunnah, baik. sunnah. Gimana menurut pesan Nasihat nasihatnya nasihatnya. Ustaz Fahmi? Ya, buat seluruh channel Sarkup Kubur Aulia. Kubul Aulia, ziarah adalah perintah Allah, ziarah adalah perintah Rasulullah, sama halnya dengan sholat, sama halnya dengan sedekah, sama halnya dengan zakat, sama halnya dengan haji, itu perintah Allah. Ziarah juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada tuh sekarang yang mendiskreditkan bahwa ziarah ini begini, ziarah ini begini, karena kita belum sampai kepahaman kita di sana. Dan mudah-mudahan setelah ini kita menjadi paham bahwa ziarah itu adalah hal yang sangat baik. Orang yang bilang ziarah itu tidak baik, maka saya sarankan agar tidak merasa baik. Iya. Tidak merasa baik, karena merasa baik adalah sifat syaitan. Ana khairu minhu adalah titelnya setan. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Karena perasaan itu akhirnya setan diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena zina, bukan karena nyopet, bukan karena maling, karena sombong itu. Ana khairu minhu. Ya, karena ziarah itu juga mengikis rasa sombong kita. Kita punya apa? Kita juga bakal begitu, nggak punya apa-apa. Keredongan juga enggak. Yang dilipat doang pakai kain itu. Yang ngingetin kita bahwa dunia ini fana. Terima kasih banyak Bisnuddin, terima kasih banyak tim Sarkup Kubul Aulia dan Saya mau semua tanya jamaah dulu di satu sini. lagi, sedikit lagi. Oh iya udah. Ziarah itu kan artinya bersilaturahmi juga kan? Iya, artinya silaturahmi dengan yang meninggal sama yang hidup ya, Citat ya. Jadi saya sekarang ziarah kan kepada Ustaz. Iya. Ziarah pada yang hidup. Iya. ziarah sama Ziarah dengan berarti terbagi dua, Iya. yang hidup sama udah Iya. wafat. Kalau- Dua yang silaturahmi. Silaturahmi. Cuma bedanya kalau sama yang hidup, sama Ustaz saya bisa bertanya, Iya. saya bisa dikopiin, Iya. bisa dikasih rokok. Iya. Kalau yang hidup, kalau yang meninggal kan kita kagak bisa. Iya, ngeri juga ya. Cuma orang-orang tertentu aja yang bisa. Kalau dijawab ngeri juga. Iya. Terima kasih kepada Al Ustadz Fahmi LCMA, beliau selaku sekjen dari LD Kota Bekasi. Iya. Beliau juga dosen kami di NU Kota Bekasi. Terima kasih Pak Ustadz atas obrol-obrolannya, nasihat-nasihatnya, ilmu-ilmunya. Untuk itu ya kita mohon doa. kita doa. Ya, kita doa mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Amin. wa Ta'ala. Amin. Hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin. Muhammad. Hamdan syakiran hamdan na'iman Amin. hamdan wa ikafil mazidah. Amin. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa Amin. tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Amin. Wa la taj'al fina min wala minna syaqiyan wa la matruda ya arhamar rahimin. Ya muyassiru kull 'asir yassir Amin. 'alaina kull 'asir fa Amin. taysiru 'asiru 'alaika yasir. Amin. Ya muhawwil al-hawli wal ahwal hawwil Amin. halana ila ahsanil hal. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Amin. salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak channel. Jangan lupa sahur. Ya. Iya, bareng-bareng ya. Ayo. Ya. Ayo bareng-bareng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Salam. 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 Sarkup. Sarkup. Kubul. Aulia. Aulia. Lagi dah. Salam. Salam. Sarkup Kubur Aulia. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Subscriber. Subscribe. Kola-kola. Kola-kola. Mantap. Oke. Top. Sahabat salamat Sarkup top. Wah, Siap. iya. Terima kasih ya. Artinya tolak ukurnya kita ini makin jauh atau makin dekat kepada Allah. Semoga kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam Sarkup Kubur Aulia wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus. Banyak kita di kubur.